Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan materi korupsi dan pencegahannya dalam Islam. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Ajeng Valeria Stelita. Perkenalkan, nama saya Andi Lydia. Kenalkan, nama saya Zifura Amelia Nurinda. Saya Safadiar Ayu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Halsabilah. Maka dari itu, kelompok 6 dengan materi korupsi dan pencegahan dalam Islam melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan wawancara. Berikut adalah hasil video kami mengenai wawancara dari kelompok 6 itu sendiri. Korupsi adalah masalah besar yang dapat merusak sistem sosial, ekonomi, dan moral. Dalam pandangan Islam, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga dosa yang dapat merusak nilai amanah serta keadilan. Pengertian korupsi secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi, seperti mengambil uang negara, menerima suap, atau memalsukan laporan. Selanjutnya, korupsi dalam pandangan Islam. Jadi, teman-teman, dalam Islam, korupsi itu muncul dalam berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama ada khianah. Jadi, khianah itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanah. Contohnya ini seperti rahasia negara. Yang kedua, ada gulul, di mana gulul ini adalah penyalahgunaan jabatan dan penggelapan harta. Dan yang ketiga ini ada al-ghosh, di mana al-ghosh ini adalah penipuan dalam transaksi. Yang keempat ada riswah, di mana riswah ini itu adalah suap untuk mendapatkan keputusan yang tidak adil. Yang kelima ini ada hirobah, yaitu perampokan secara kekerasan. Dan yang keenam ini ada syarokah, yaitu pencurian secara tersembunyi-tersembunyi. Dan yang ketujuh itu ada gozab, yaitu menggunakan hak orang lain tanpa izin. Jadi yang saya tadi sebutin tadi itu adalah bentuk-bentuk korupsi dalam Islam dan sangat dilarang keras dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk korupsi. Suap. Suap berarti memberi atau menerima sesuatu untuk memengaruhi keputusan. Contohnya, menyuap pejabat agar menang tender. Yang kedua, yaitu penggelapan, yaitu mengambil atau memakai aset negara untuk diri sendiri. Contohnya, seperti bendahara memakai uang kas kantor untuk kebutuhan pribadinya. Yang ketiga, yaitu gratifikasi tidak dilaporkan, yaitu penerimaan hadiah atau fasilitas terkait jabatan tanpa melapor ke KPK. Contohnya, seperti pejabat menerima tiket perjalanan mewah dari kontraktor. Selanjutnya yaitu pemerasan, yaitu pejabat memaksa pihak lain memberi uang atau barang dengan ancaman jabatan. Contohnya, oknum aparat meminta uang keamanan seperti itu. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan, yaitu jabatan dipakai untuk menguntungkan diri atau keluarga dalam pengadaan. Contohnya, pejabat memilih perusahaan milik keluarganya untuk proyek pemerintah. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan wewenang, yaitu kekuasaan digunakan demi keuntungan pribadi atau kelompok. Contohnya, membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok politik tertentu. Selanjutnya yaitu perdagangan pengaruh, yaitu memakai jaringan atau posisi untuk mendapat imbalan. Contohnya, melobi pejabat lain untuk memberi proyek dengan bayaran tertentu. Selanjutnya yaitu markup atau markdown, yaitu mengubah nilai anggaran proyek secara tidak wajar untuk keuntungan, seperti menaikkan harga pengadaan barang jauh di atas harga pasar. Selanjutnya yaitu pencucian uang atau menyembunyikan asal-usul dana hasil korupsi. Contohnya yaitu memakai rekening perusahaan fiktif untuk menyalurkan uang hasil korupsi. Mungkin cukup sekian bentuk dari bentuk-bentuk korupsi. Teman-teman pasti udah tahu dong, korupsi itu bukan cuma pelanggaran hukum negara, tetapi juga dosa besar dalam Islam. Korupsi sendiri berarti mengambil hak orang lain, menyalahgunakan amanah, serta merugikan masyarakat luas. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, "Janganlah kamu mengambil harta saudaramu dengan jalan yang batil." Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa mengambil harta dengan cara yang curang seperti korupsi itu merupakan haram. Lalu, mengapa sih korupsi itu diharamkan? Karena korupsi sendiri menimbulkan kerusakan yang besar seperti merugikan masyarakat, merusak keadilan, memperlebar jurang kemiskinan, dan menghancurkan rasa percaya rakyat kepada pimpinannya. Dalam Islam sendiri, pelaku korupsi diwajibkan untuk mengembalikan harta yang dicurinya dan pemerintah berhak untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, seperti denda dan hukuman penjara.
yang artinya Islam sangat melarang untuk melakukan tindakan yang keji dan terlarang seperti korupsi, karena tidak hanya merugikan negara tetapi juga mencoreng nilai kejujuran dan amanah yang dijunjung tinggi pada agama Islam. Dampak korupsi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, korupsi adalah perbuatan keji atau istilahnya adalah risyawah yang dilarang karena dampaknya dapat merusak di segala bidang. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, investasi menurun, produktivitas merosot, dan kualitas pelayanan publik menjadi menurun, sehingga negara itu rugi dalam sektor pajak dan utangnya menjadi menumpuk. Selanjutnya pada bidang sosial dan kemasyarakatan. Masyarakat menanggung beban berupa mahalnya biaya layanan publik, lambatnya penanggulangan kemiskinan, dan terbatasnya akses bagi kelompok kurang mampu. Sehingga kondisi ini memicu meningkatnya ketimpangan sosial dan kriminalitas. Selanjutnya dampak pada birokrasi pemerintahan. Praktik korupsi merusak tatanan korupsi dengan mengikis etika, sosial, dan politik. Peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif karena dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu saja. Selanjutnya pada bidang politik dan demokrasi. Korupsi melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas, mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, dan memunculkan fluktuasi, yaitu kekuasaan oleh kelompok kaya. Pada akhirnya, kedaulatan rakyat menjadi tidak bermakna. Kemudian, terdapat dampak dalam bidang pertahanan dan keamanan, yakni sistem pertahanan itu menjadi lemah, di mana membuat wilayah Indonesia itu menjadi rentan terhadap pelanggaran oleh pihak asing akibat dana yang dikorupsi. Yang terakhir, dampak korupsi dalam bidang lingkungan. Korupsi ini menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup melalui pelanggaran aturan dan standar perlindungan lingkungan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup masyarakat. Secara keseluruhan, korupsi dalam pandangan Islam bukan hanya merugikan secara material, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan negara, dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah. Adapun upaya ataupun pencegahan korupsi dalam Islam. Jadi, yang pertama ini adalah menanamkan sifat amanah, jujur, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola harta publik. Yang ketiga adalah memberikan sanksi yang tegas untuk menimbulkan efek jera, sehingga orang-orang yang ingin melakukan korupsi ini akan memikir beberapa kali untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir ini adalah membangun budaya integritas di mana tidak tergoda oleh suap dan keuntungan yang sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zifora Amelia Nurida dari Prodi Pariwisata. Saya Kanaya Konza Kaula Media dari Prodi Administrasi Publik. Hari ini saya akan mewawancarai tentang korupsi. Jadi pertanyaan pertama, apa yang terpikirkan di pikiran Anda ketika mendengar istilah korupsi? Kalau kataku, korupsi itu kalau menurut aku, korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan merugikan banyak orang. Itu sih. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, mengapa masih banyak orang yang melakukan korupsi meskipun mereka tahu kalau perbuatan itu dianggap salah dan secara moral dan hukum? Kalau kataku sih, lemahnya integritas sama kurangnya pengawasan. Itu sih. Gitu. Ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Dalam kehidupan kampus, bentuk-bentuk perilaku koruptif apa yang menurut kamu sering terjadi di kalangan mahasiswa? Banyak sih, ada kayak mencontek, titip absen, terus menggunakan jabatan organisasi yang salah gitu. Itu sih. Lanjut pertanyaan keempat yang terakhir, kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada generasi muda sekarang,
di Indonesia terkait korupsi, itu apa yang bakal kamu sampaikan? Kalau kataku, jadilah diri sendiri guys, jujur, dan ya jangan pernah jadi seperti itu. Udah segitu aja. Baik, sekian wawancara dari saya, ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama aku Ajeng Rara. Aku Zaidil Munawar Aku dari Prodi Pariwisata. dan aku dari Prodi Perpajakan. Nah, hari ini aku mau wawancara Zaidil tentang korupsi. Sudah siap? Sangat siap. Oke. Jadi yang pertama, apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar istilah korupsi? Yang terlintas di pikiran aku ketika mendengar kata korupsi adalah suatu hal yang tidak patut dilakukan. Apalagi kalau korupsi ya, kalau di Indonesia itu selalu ciri khasnya itu adalah para pejabat, dan itu menurut saya adalah suatu hal yang tidak etis ya. Apalagi uang-uang tersebut yang memang harusnya dipakai oleh kemaslahatan bersama malah dipakai oleh keuntungan pribadi, dan itu sangat tidak baik guys. Terus yang kedua, menurut kamu nih, kenapa sih masih banyak orang yang melakukan korupsi meskipun mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah secara moral dan hukum? Nah, menurut saya mungkin karena law di sini ya, karena aturan di sini yang tidak terlalu ketat, dan bahkan pembuat aturan itu pun kadang melakukan tindakan korupsi yang sama, misalkan melonggarkan dan tidak menindak dengan adil, tumpul ke bawah dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang bikin mereka tuh menjadi leluasa dan merasa gak apa-apa gitu, lagian hukumnya juga nggak terlalu ketat gitu. Gitu deh. Oke. Terus selanjutnya, dalam kehidupan kampus, bentuk-bentuk perilaku koruptif apa yang membuat kamu sering terjadi di kalangan mahasiswa nih? Nah, kalau bentuk-bentuk koruptif yang terjadi di kalangan mahasiswa gak jauh-jauh sih ya teman-teman ya. Jangan semuanya itu tentang uang, tapi bisa misalkan kita koruptif waktu gitu. Misalkan kalau dalam kelas atau lingkungan kuliah, biasanya teman-teman ada yang datang ke kelasnya telat, ataupun misalkan kalau teman-teman hidup dalam lingkungan organisasi nih, kalian proyeknya misalkan telat, terus bayar kasnya telat dan sebagainya. Pokoknya dari hal-hal simple tolong dibenerin ya teman-teman. Aku pun kadang sering ngelakuin hal itu sih, makanya aku sadar. Baik, oke. Selanjutnya, kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda Indonesia terkait isu korupsi, apa yang ingin kamu sampaikan? Pesannya ya, menurut aku gak jauh-jauh, teman-teman gak besar wah kita harus menindak apa gitu, jangan. Tapi mulai dari diri sendiri aja, dari kebiasaan-kebiasaan kecil, misalkan kayak tadi dengan mengajarkan tugas tepat waktu, disiplin waktu, atau mungkin bagi anak-anak mahasiswa ya, anak-anak kos, disiplin dalam spending uangnya dan sebagainya. Itu bakal ngebentuk karakteristik anti koruptif dan karakteristik hal-hal baik lainnya, sehingga ya mulai dari hal-hal kecil aja dulu teman-teman yang ada di sekitar kita kayak gitu. Oke, makasih banyak ya Jaidi atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Sabila dan bersama narasumber saya. Halo, perkenalkan saya Mita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar istilah korupsi? Korupsi itu suatu penyalahgunaan kuasa atau jabatan yang dimana itu mencederai integritas seseorang. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda mengapa masih banyak orang yang melakukan korupsi meskipun mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah secara moral dan hukum? Biasanya orang melakukan korupsi itu karena faktor internal, kebutuhan gaya hidup dan sebagainya. Ada juga yang itu tuh dianggap kayak kebiasaan, suatu habit dimana ketika orang lain ngelakuin, berarti saya juga bisa ngelakuin kayak gitu. Jadi itu sebuah habit yang jelek ya teman-teman.
Oke, yang ketiga, dalam kehidupan kampus, bentuk-bentuk perilaku koruptif, apa yang menurut Anda sering terjadi di kalangan mahasiswa? Nih biasanya di bidang akademik tuh ada kayak nyontek dan sebagainya yang sejenis itu. Yang kedua itu di bidang organisasi itu biasanya ada kelebihan RAB, anggaran buat dana organisasi, terus juga kelebihan kesewenang-wenangan LPJ, jadi dananya kayak bisa dilebihin gitu loh. Itu masuk dalam tindakan koruptif. Oke, untuk pertanyaan terakhir, jika Anda diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda Indonesia terkait isu korupsi, apa yang ingin Anda sampaikan? Aku mohon banget kalian please jaga integritas kalian sebagai anak muda, karena kalau nggak kita, siapa lagi yang akan memberhentikan budaya korupsi ini. Terima kasih. Baik, jadi saya sudah bersama narasumber saya, Alivia Zalfa dari Pariwisata kelas D. Jadi saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar istilah korupsi? Pemerintah Indonesia. Baik, lalu menurut Anda, mengapa masih banyak orang yang melakukan korupsi meskipun mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah secara moral dan hukum? Mungkin mereka tidak merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bagaimana nilai amanah dan takwa dapat diterapkan sebagai dasar untuk membangun karakter anti korupsi di kalangan generasi muda? Mungkin kita bisa memperkuat pendidikan agama kita melalui kegiatan masyarakat atau acara-acara beragama yang ada di sekitar kita. Lalu pertanyaan terakhir, jika Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda Indonesia terkait isu korupsi, apa yang ingin Anda sampaikan? Kepada generasi muda di luar sana, bersyukurlah atas apa yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mencoba mendapat yang lebih melalui perilaku haram, jauhilah korupsi. Untuk pertanyaan pertama, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar istilah korupsi? Ketika mendengar istilah korupsi, yang terlintas adalah penyalahgunaan kekuasaan sama penyalahgunaan wewenang ya, atau kepercayaan. Itu sebuah tindakan yang merugikan masyarakat luas, kemudian juga sangat menghambat pembangunan, dan yang pasti merusak keadilan sosial. Pertanyaan kedua, menurut Anda, mengapa masih banyak orang melakukan korupsi meskipun mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah secara moral dan hukum? Menurut saya, korupsi itu tetap terjadi karena adanya godaan keuntungan yang instan gitu. Dan juga integritas dari orang tersebut sangat lemah. Banyak orang juga merasa kalau mereka bisa menghindari konsekuensi hukum dari korupsi ini gitu, padahal konsekuensinya sangat besar. Kemudian ada juga dorongan pribadi gitu akan keuntungan dari korupsi tersebut. Untuk pertanyaan nomor 3, dalam kehidupan kampus ini, bentuk-bentuk perilaku koruptif apa yang menurut Anda sering terjadi di kalangan mahasiswa? Kalau di lingkungan kampus, perilaku koruptif yang sering terjadi itu ada seperti titip absen, kemudian mencontek saat ujian, kegiatan-kegiatan yang terlihat sepele ya, seperti memanipulasi laporan atau PR, itu juga sebenarnya termasuk praktik korupsi. Ini juga budaya tidak jujur yang sangat bahaya jika dilestarikan. Pertanyaan nomor 4, jika Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda Indonesia terkait isu korupsi, apa yang ingin Anda sampaikan? Pesan untuk generasi muda Indonesia terkait isu korupsi. Pesan dari saya untuk generasi muda, terutama mahasiswa konteksnya, biasakan untuk melakukan tindakan jujur dari hal-hal kecil seperti tidak titip absen pastinya, kemudian mengerjakan PR secara mandiri tanpa menyontek ke teman, tidak mencontek juga. Hal-hal kecil demikian tentunya akan membentuk pribadi kita yang lebih berintegritas dan menghindari perilaku koruptif ke depannya. Hasil video wawancara dari kita yaitu kepada 5 narasumber tersebut bahwasannya bersyukur apa yang telah diberikan kepada Allah, jangan pernah mendapatkan lebih dari perilaku haram, biasakan melakukan tindakan jujur dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak mencontek saat ujian, jaga integritas sebagai anak muda, jadilah diri sendiri yang jujur
serta biasakan mengumpulkan tugas tepat waktu, disiplin tentang waktu, dan lain sebagainya. Dan terakhir dari kami, jangan biarkan korupsi itu merusak generasi penerus kita. Baik, sekian penyampaian video wawancara dari kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.